فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب, barakallahu fikum ya ikhwan. Insyaallah ta'ala biiznillah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Sulamul Mubtadi'in ya, ila al-ajurumiyati, ala muqaddimati al-ajurumiyah. Tangga bagi para pelajar, ya, para pemula untuk memahami kitab al-ajurumiyah, muqaddimah kitab al-ajurumiyah. Jadi di sini adalah kitab silsilah yang kedua dari pelajaran yang ana sampaikan setelah kita menyelesaikan kitab Sulamut Tullab ya, yang ditulis oleh Syekh Abi Anas Abdul Khaliq Al-Imad hafizahullah ta'ala. Nah, ini silsilah kedua kita melanjutkan pelajaran kita tentang seputar ilmu nahwu. Baik, barakallahu fiikum ya ikhwan. Adapun pertemuan pertama telah kita lewatkan. Ana telah membahas tentang muqaddimah kitab ya. Ana ambilkan dari beberapa kitab, sumber kitab seputar biografi Al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Seputar juga tulisan-tulisan beliau ya, tulisan-tulisan Al-Imam Ibnu Ajurrum, dan kapan beliau dilahirkan ya, dan juga apa hukum mempelajari ilmu nahwu, siapa peletak pertama ilmu nahwu, dan lain sebagainya. Itu antum bisa merujuk ke video pertama. Itu seputar muqaddimah kitab. Adapun pada hari ini biidznillah ta'ala kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab ini, langsung masuk kepada bab yang pertama kali ditulis oleh Al-Imam Ibnu Ajurrum, yakni babul kalam, seputar kalam. Langsung saja, tidak perlu berpanjang lebar. Kita baca apa yang disampaikan penulis di halaman yang kelima. Silakan antum buka kitabnya di PDF. Kita baca, qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, yani qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, yani al-Imam Ibnu Ajurrum ya. Adapun pensyarahnya siapa? Asy-Syaikh Hasan Ibnu Adam Ibnu Ibrahim Al-Wajidi hafizahullahu ta'ala. Beliau ini sepertinya setelah anda baca-baca ya, dikenal oleh beberapa ulama Yaman ya. Sepertinya beliau ma'ruf ya di sisi ahli sunnah di Somalia. Adapun manhaj beliau dan yang sebagainya anak kurang tahu. Tapi ada beberapa, kalau di channel Telegram itu beliau ini termasuk para ulama yang direkomendasikan untuk di negeri Somalia. Asy-Syaikh Hasan Ibnu Adam Ibnu Ibrahim Al-Wajidi. Barakallahu fikum. Kita langsung baca saja halaman kelima, al-kalamu. Ini maksudnya bab al-kalam. Jadi bab al-kalam di sini Ibnu Ajurrum rahimahullah ta'ala meletakkan di pertama kali kitabnya. Kita baca, qala asy-syaikhu an-nahwiyyu Abu Abdullah Muhammad ibnu Muhammad ibn Dawud as-Sanhajiyyu asy-syahiru bibni Ajurrum rahimahullah. Berkata asy-syaikh an-nahwi, seorang ahli nahwu, Abu Abdullah, nama beliau Abu Abdullah Muhammad, namanya kunyahnya Abu Abdullah, ini kunyahnya Abu Abdullah Muhammad ibn Dawud as-Sanhaji. Yani Syekh Hasan Al-Wajidi di sini mungkin beliau memberikan tashih, yakni yang dibaca itu Sanhaji bi fathis sin. Ana menyebutkan kemarin boleh tiga, boleh Sanhaji, boleh Sinhaji, boleh Sunhaji. Ana baca beberapa dari syarah Jurumiyah ya. Silakan untuk menuju beberapa syarah yang Jurumiyah yang ana share di channel Telegram. Asy-Syahiru bibni Ajurrum, yang dikenal dengan Al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Kita baca, kata beliau, al-kalamu, babul kalam, yani al-kalam. Apa itu kalam?
Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Adapun di matan ini ikhwan ya, yang di kotak ini adalah tulisan Al-Imam Ibnu Ajurrum. Adapun yang di bawahnya ini, yang tidak di dalam kotak itu syarahnya dari Syekh Hasan Al-Wajidi hafizahullah. Kita baca yang disampaikan oleh Imam Ibnu Ajurrum. Kata Imam Ibnu Ajurrum, apa itu kalam? Al-kalam adalah huwal labdhu, adalah lafaz, al-murakkabu, yang tersusun, al-mufidu, yang memberikan faidah, bil wad'i, dengan peletakan. Nah, nanti dijelaskan oleh Syekh apa itu maksudnya bil wad'i. Terus kata beliau, wa aqsamuhu thalathatun, dan pembagian kalam itu terbagi menjadi 3. Ismun, yang pertama isim, wa fi'lun, fi'il, wa harfun ja'a li ma'anan, huruf yang datang dengan ma'ana. Disebutkan oleh Al-Azhari ya, maksudnya ajza'ul kalam, pada lafaz wa aqsamu yakni ajza'ul kalam. Itu terlalu mendetail kalau untuk para pemula. Kita langsung saja baca asy-syarhu. Kata pensyarah, kata beliau, asy-syarhu di sini, al-kalamu yakni al-kalam. Syarah ini penjelasan ya, penjelasan. Al-kalam bil kasri, yakni bil kasril kaf. Jadi al-kilam dibacanya, al-kilam. Itu artinya huwa al-jarhu. Artinya adalah luka. Ya. Arti al-kilam itu artinya luka. Wa bid-dhammi, tapi kalau dengan dhamma yakni dhammah dengan huruf kaf, bid-dhammil kaf maksudnya al-kulam, ya, al-kulam itu artinya al-ardu al-ghaliyatatu, tanah yang keras. Taib. Wabil fathi, adapun dibaca dengan fathah yakni al-kalamu, itu artinya ma afada faidatan yahsunu sukutu al-mutakallimi 'alaiha. Nah, ini dimaksudkan oleh Al-Imam Ibnu Ajurrum ini dalam ilmu nahwu. Apa itu al-kalam? Ma afada faidatan, apa-apa yang memberikan sebuah faidah, yahsunu sukutu al-mutakallimi, yang membikin orang yang berbicara itu diam, alaiha, atas yang berbicara. Maksudnya orang faham apa yang dimaksudkan oleh si pembicara. Itu arti ma'afada faidatan yahsunu sukutu al-mutakallimi alaiha. Itu yang dimaksudkan dengan al-kalam. Kalau dibaca dengan bil kasri artinya al-jarhu, kalau bil dhammi yakni al-kulam artinya al-ardu al-ghalithatu. Kalau dibaca al-kalam ya bi fathil kaf maksudnya ya, artinya ma afada faidatan yahsunu sukutu al-mutakallimi 'alaiha. Itu arti al-kalam. Juga al-kalam ini artinya sebuah kalimat, ucapan, kata ya yang memiliki faidah. Itu yang dimaksudkan dengan kalam, memberikan faidah. Nanti ikhwan, di dalam bahasa Arab itu ada namanya jumlah. Ya, dalam bahasa Arab itu ada namanya jumlah. Kalau kalam, ini jumlah yang memberikan faidah, sebagaimana kata penulis. Kalau jumlah ini tidak memiliki faidah pun dikatakan jumlah. Contohnya begini. Ya. Rukun kalam itu ada 4. Contohnya begini, kawan. Ibnu Ajurrum mengatakan, kalam itu tersusun dari lafaz yang al-lafdhu al-murakkabu yang tersusun, al-mufid yang berfaedah, bil wad'i dengan al-wad', gitu ya. Nah, perbedaan kalam dengan jumlah ini ana pernah ajarkan ya, apa yang maksud dengan jumlah. Jumlah itu adalah susunan kalimat. Kalau di dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan jumlah. Gini, kalau di dalam bahasa Indonesia susunan huruf ya, itu namanya kata ya kan, BUDI, budi, itu kata.
Tapi ketika susunan kata-kata itu disebut dengan apa? Al-kalimat, yakni kalimat, susunan kata-kata, kalimat. Oke? Paham sampai sini? Itu artinya kalimat. Adapun di dalam bahasa Arab, kalimat itu artinya kata. Itu yang diinginkan oleh beberapa ulama nuhat. Walaupun terkadang maknanya jumlah mufidah. Nah, maksud ana apa? Perbedaan jumlah dengan al-kalam, kalam ini harus memiliki faidah. Sedangkan jumlah, ya dalam bahasa Arab, kalau di dalam bahasa Indonesia artinya kalimat, jumlah ini tidak memiliki faedah pun gak masalah. Dia tersusun juga al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i jumlah. Tapi dia tidak memiliki faedah juga tidak masalah. Sebutkan oleh al-Imam Ibn Hisham di kitab beliau Al-Qawaid Al-I'rab an Qawaid Al-I'rab, di awal-awal kitab beliau ya. Beliau mengatakan i'lam, ketahuilah, anna al-lafdhal mufida yusamma kalaman. Sesungguhnya lafaz yang memberikan faidah itu disebut kalam, wa jumlatan, dan juga disebut sebagai jumlah. Kalam sama jumlah ini sama, ya. Wa na'ni bil mufid ma yahsunu suqutu alaihi. Maksudnya arti al-mufid apa-apa yang membuat orang itu diam atasnya. Nah, kata beliau, wa annal jumlata a'ammu minal kalam. Adapun jumlah itu lebih umum dari kalam. Fa kullu kalamin jumlatun, setiap kalam itu jumlah, wala yan'akisu, dan tidak sebaliknya. Baik, apa yang kita pahami dari ucapan Al-Imam Ibn Hisham ini? Beliau kasih contoh juga. Ala tara anna nahwa, tidakkah engkau melihat sebuah contoh? In qama Zaidun, ketika Zaid berdiri. Min qaulika, ketika Zaid berdiri. In qama Zaidun, ya. In qama Zaidun qama Amrun, atau ucapan kamu yang lain, in qama Zaidun qama Amrun, ketika Zaid berdiri, Amr pun berdiri. Yusamma jumlatan, ketika Zaid berdiri, Umar berdiri gitu ya. Yusamma jumlatan, dinamakan jumlah. Wala yusamma kalaman, ya, tidak dinamakan dengan kalam. Li'annahu la yahsunu sukutu alaihi, dikarenakan tidak membikin orang itu diam atas ucapannya. Kenapa ketika in qama Zaidun qama Amrun? Kenapa ketika Zaid berdiri juga Umar? Kenapa gitu ya kan? Gak jelas. Tidak memberikan faedah. Itu perbedaan jumlah dan al-kalam yang dimaksudkan oleh Ibnu Ajurmini. Itu sedikit faedah ikhwan ya. Baik, kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh penulis di sini. Selanjutnya wal-lafdhu, ya. Al-lafdhu. Apa itu al-lafdhu? Al-lafdhu adalah huwa as-sawtu al-mushtamilu ala ba'dil hurufil hijaiyyati allati awwaluha al-alifu wa akhiruha al-ya'u. Apa itu lafaz? Al-lafdhu adalah huwa as-sawtu, adalah suara. As-sawtu itu suara. Al-mushtamilu, yang mencakup ala ba'dil hurufil hijaiyah, atas sebagian huruf hijaiyah. Allati awwaluha al-alifu, huruf hijaiyah itu diawali dengan alif, ya kan, abatasa gitu ya. Wa akhiruha al-ya'u, dan diakhiri dengan huruf ya. Itu lafaz, adalah suara yang mencakup huruf hijaiyah. Kalau bukan huruf hijaiyah, maka tidak disebut dengan lafaz, al-lafdhu gitu ya. Selanjutnya al-murakkabu, artinya tersusun. Apa itu al-murakkabu? Huwa ma tarakkaba min kalimataini fa aktsarah. Adalah ma tarakkaba min kalimataini, apa-apa yang tersusun min kalimataini, minimal dari dua kata, fa aktsara, atau lebih. Mufidan kana aula, dia berfaedah atau tidak berfaedah. Mufidan kana aula, maksudnya begitu. Berfaedah atau tidak berfaedah. Seperti in qama Zaidun, ya. Zaid, ketika Zaid berdiri. Kenapa ketika Zaid berdiri?
Apa dia akan lari gitu? Apa gimana? Kan nggak jelas, nggak ada mufidnya. Dia tetap dinamakan murakkab gitu. Nah sekarang mufid. Wal mufidu, apa itu al mufid? Huwa ma afada faidatan yahsunu sukutu al mutakallimi alaiha. Adalah apa-apa yang memberikan faidah, yahsunu sukutul mutakallimi, yang membuat orang yang berbicara atas itu diam, yakni faham. Bihaitsu la yantadhiru as-sami'u kalaman akhar. Dari sisi la yantadhiru as-sami'u, orang yang mendengar itu tidak menunggu kalaman akhar, ucapan yang lainnya. Gitu ya. Itu arti mufid. Adapun bil wad'i, apa itu bil wad'i? Wa huwa yanqasimu ila qismaini. Bil wad'i para ulama mengatakan terbagi menjadi dua, kata Syekh Hasanin. Wa huwa yanqasimu ila qismaini, terbagi menjadi dua. Arabi wa qasdi, ya. Arabi wa qasdi, yakni bil wad'il arabi bi wad'i qasdi. Peletakan bahasa Arab dan maksud gitu ya. Wasawab ya, yang Anda baca itu bil wad'i di sana maksudnya bi wad'il arabi. Dengan bahasa Arab. Itu harus qayyidnya itu dengan bahasa Arab. Maka dia baru disebut dengan kalam. Jadi rukun kalam itu ada 4 ya. Al-kalam itu artinya al-kalamu huwa labdu. Yang pertama lafad. Apa itu lafad? As-sautu al-mushtamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Ya kan? Lafad al-murakkab ma tarakaba min kalimataini fa aktsara mufidan kana aula. Itu yang al-murakkab, al-mufid ma huwa ma afada faidatan yahsunu sukutul mutakallimi alaiha bihaitsu la yantadhiru as-sami'u kalaman akhar. Itu al-mufid. Adapun al-wad' wa huwa yanqasimu ila qismain arabiyyin wa qasdiyyin, gitu ya. Dengan peletakan bahasa Arab atau maksud. Dan yang dirujukan oleh para ulama itu maksudnya bil wad'il arabi, dengan bahasa Arab. Jadi kalam, ketika disebut kalam harus memenuhi 4 syarat ini. Atau kata beliau, wa mithalul kalamil mustajmi'i lil quyud, atau contoh kalam yang mustajmi'i lil quyud, dengan ikatan ya, terkumpul dengan ikatan, maksudnya sesuatu apabila ingin dilakukan maka lakukan hal yang lain gitu. Qauluhu ta'ala, misalnya contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-54 45 ya. 54. Allah Subhanahu wa Al-Baqarah ayat 45 ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Lanjutannya wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kata Allah, ista'inu, minta tolonglah kalian bis-sabri, dengan apa? Bis-sabri, dengan salat, dengan kesabaran, was-salati, dan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah, minta tolonglah kalian dengan apa? Bis-sabri, dengan kesabaran, was-salati, dengan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan keduanya itu, sabar dan salat ini berat bagi orang kecuali bagi orang-orang yang khashi'in, orang yang khusyuk. Kita lanjutkan di halaman yang ke-6, kita habiskan babul kalam ini, ikhwan ya. Wa qauluka, misal ucapanmu, yanjahu al-mujtahidu, ya. Yanjahu al-mujtahidu, akan beruntung orang yang bersungguh-sungguh. Ya, orang yang tidak bersungguh-sungguh tidak beruntung. Ya, akan berhasil orang yang bersungguh-sungguh. Yang jauh itu berhasil atau beruntung. Al-mujtahidu, orang yang bersungguh-sungguh, bersemangat gitu, mujtahid, ijtihad. Kalau nggak bersungguh-sungguh ya nggak beruntung, nggak berhasil. Wa qauluka, dan ucapanmu, qama Zaidun, telah berdiri Zaid. Selanjutnya kita lanjutkan ucapan al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullah. Wa qauluhu, ucapan al-Imam Ibnu Ajurum, ja'a lima'nan. Apa maksud ja'a lima'nan itu? Ja'a lima'nan artinya yushiru ila anna al-hurufa naw'an, ya.
beliau mengisyaratkan bahwasanya huruf itu annal hurufa, sesungguhnya huruf-huruf naw'an, terbagi menjadi dua. Naw'an sebagai apa ya kawan? Naw'an sebagai khobarnya, isimnya al-huruf ya. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Rafa'nya dengan apa? Dengan alif, karena ada isim musanna. Baik, selanjutnya yang ke-1, apa itu jenis-jenis huruf? Yang pertama huruful ma'ani. Ada namanya istilah huruful ma'ani. Wahiyya allati tadkhulu fit tarkibil kalam. Dan huruf-huruf ma'ani ini yang masuk kepada susunan kalam. Kahal wa fi walam, seperti hal apakah, fi di dalam, lam tidak, gitu ya. Itu huruf-huruf ma'ani, memiliki makna. Wa huruful mabani, adapun huruf-huruf mabani, apa itu? Wahiyallati tadkhulu fi tarkibil kalimati. Huruf-huruf mabani ini yang masuk kepada tarkib, susunan al-kalimati, kata. Kalau dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia itu al-kalimat itu artinya kata. Misal zaidun, za, ya, da, gitu. Ka hurufil tahajji awil hijaiyati, seperti huruf tahajji dan huruf hijaiyah, alif, ba, ta, tha, itu huruf mabani. Wa mithalu aqsamil kalam qauluka. Kita lanjut baca, kita akhiri pembahasan hari ini seputar babul kalam. Wa mithalu aqsamil kalami qauluka. Contoh dari pembagian kalam seperti ucapanmu. Lam yusafir Khalidun. Ini ada semua. Hurufnya ada, fiilnya ada, isimnya ada, ya. Lam huruf ya. Yusafir fiilnya. Khalidun isimnya. Lam yusafir Khalidun. Itu ucapan al-kalam. Artinya lam yusafir Khalidun, Khalid tidak akan bersafar atau belum bersafar gitu. Tapi bukan itu ya yang dapat kita ambil pada pertemuan pada pekan ini. Dan anak ini ikhwan nggak bisa mengajarkan Sulamul Thullab ini ibaratkan tiap hari gitu. Karena kesibukan hal dan yang lain sebagainya. Jadi mungkin anak bisa merekam di Sabtu dan Ahad, dan di situ anak akan berusaha menamatkan kitab ini sampai selesai. Biidznillah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomah di dalam menuntut ilmu syar'i, dan kita senantiasa bersabar atas ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita sehingga kita tetap menuntut ilmu, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan agamanya. Jadi mafhum mukhalafahnya apa? Barang siapa yang Allah jauhkan untuk tidak memahami agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan kepadanya. Maka kita tetap istiqomah. Itu pelajaran yang dapat kita ambil pada hari ini. Semoga bisa difahami. Adapun antum ingin bertanya, silakan bertanya lewat komentar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua keikhlasan di dalam menuntut ilmu dan diberikan taufik serta pemahaman yang luas untuk memahami agama Islam, dan diberikan kefakihan dalam mengamalkan dan keikhlasan dan lain sebagainya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Nas'alullaha as-salamata was-sadat wa barakallahu fik. Jazakumullahu khairan.